Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, sehingga kita dapat bersama-sama belajar kembali di channel ini. Apa kabarnya anak-anak yang cerdas? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang pengelolaan sampah dan barang bekas. Sebelum ke materi, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengelolaan sampah dan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan mandiri. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam itu tentunya akan menghasilkan limbah. Limbah itu merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan proses produksi, baik dari kegiatan produksi maupun rumah tangga. Limbah merupakan bahan polutan ya yang menyebabkan polusi atau pencemaran. Nah, limbah ini dibagi menjadi 3. Ada limbah padat, yaitu botol-botol bekas gitu ya. Contoh dari limbah padat ada plastik, ada kaleng, kain, kaca, potongan kayu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada limbah cair. Limbah cair yaitu air misalnya bekas cucian pakaian atau dari limbah cair pada pabrik. Dan yang ketiga adalah limbah B3 atau limbah sisa barang-barang berbahaya ya, obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, penanganan limbah yang ramah lingkungan ya. Dalam kegiatan rumah tangga itu biasanya dihasilkan limbah yang berupa barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Apabila barang-barang bekas tersebut dibuang ke lingkungan, dapat menimbulkan pencemaran. Akibatnya keseimbangan alam menjadi terganggu ya. Makin kompleks kebutuhan manusia, maka banyak limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, limbah harus kita tangani dengan benar agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, penanganan limbah yang ramah lingkungan itu ditangani dengan prinsip 5R. Apa saja sih 5R itu? Ada reduce, ada reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replace, yang kelima adalah repair. Baik, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah reduce. Ya. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Ya. Jadi mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Mengurangi penggunaan barang sampah yang dihasilkan menjadi berkurang pula ya. Contohnya mengurangi penggunaan kertas tisu dan menggantinya dengan sapu tangan misalkan ya. Kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah, ataupun mengurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Ini contoh reduce. Yang kedua adalah reuse. Apa sih reuse? Reuse adalah memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Hindari menggunakan barang yang sekali pakai ya.
barang sekali pakai tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Contohnya, menggunakan kembali baju-baju kakak yang sudah tidak dikenakan. Gitu ya. Atau gunakan kertas di kedua sisi. Bisa juga kita sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang yang masih membutuhkan. Kemudian yang ketiga ada recycle. Apa itu recycle? Recycle adalah mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya, membuat pot tanaman dari ember bekas atau botol minuman ya, yang telah kita lakukan pada minggu kemarin ya. Kalian telah membawa pot dari botol bekas. Contoh lain dari recycle itu ada membuat kompos dari sampah organik misalnya, atau mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton. Bisa juga mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan barang-barang yang lainnya. Yang keempat adalah replace. Apa itu replace? Replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali ya. Sebagai contoh yaitu mengganti kantong plastik dengan keranjang ya, seperti yang telah dilakukan oleh Alfamart dan Indomart ya. Sudah tidak ada plastik lagi di situ ya. Kita harus membawa kantong keranjang sendiri. Baik, yang kelima adalah repair. Apa itu repair? Repair adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi membeli barang yang baru. Contohnya yaitu kalau sepatu kita robek, ya, dapat dijahit atau disol kembali, ya, sehingga kita tidak perlu membeli sepatu yang baru. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa cara mengolah sampah adalah dengan mendaur ulang, ya. Memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitarmu, dan makin banyak barang yang diolah, maka sampah akan semakin sedikit. Lingkungan pun menjadi sehat karena tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Dengan begitu, kamu telah turut menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ya. Baik, untuk lebih mengasah kemampuanmu, di dalam classroom sudah ada bagan, ya, pengelolaan sampah. Nah, kalian tulis cara mengelola sampah dalam bagan tersebut, ya. Bagan bisa di-download ataupun kalian bisa menggambarnya di buku tulis. Baik, itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian kirim ke WA Bapak langsung ataupun ke classroom ataupun bisa melalui telepon, ya. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.